Guys, kembali lagi dengan aku Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kita udah ada di modul ketiga ya mengenai narrative research. Jadi kali ini aku akan membahas ya mengenai portfolio allocation. Jadi sebelum kita ngomongin ya masalah portfolio allocation, kita bicara dulu nih, apa sih sebenarnya portofolio ya. Jadi secara definisi ya, portofolio itu merupakan daftar kumpulan aset-aset ya yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan investasi. Jadi ingat ya teman-teman, ada kata kuncinya aset-aset. Berarti asetnya di sini lebih dari satu ya. Jadi portofolio ini adalah kumpulan dari aset-aset. Ini apa ya? Portofolio ini kok harus di-manage ya? Pada dasarnya satu, untuk mengetahui ya identitas diri kita, kedua untuk menentukan tujuan, dan yang ketiga untuk melakukan track progress. Ya, pertama, mengetahui identitas diri. Jadi saya bilang, kunci kesuksesan itu adalah jujur. Yang paling penting itu adalah jujur dengan diri sendiri. Jadi, ketika kamu sudah jujur ya dengan diri kamu sendiri, itu kesuksesan itu akan menghampiri kamu. Ketika kamu tuh masih gak jujur ya dengan dirimu sendiri, jangan harap kamu bisa melakukan apapun. Begitu juga di market cryptocurrency. Pertama ini kamu harus ke kaca dulu ya, lihat dulu ya siapa kamu ya, lihat rekening di HP-mu ya, kemudian lihat portofolio di exchange-mu. Kamu tuh di mana posisinya? Ketika kamu udah jujur, udah tahu, baru kita nentuin ya nanti tujuannya. Ini saya membuat tabel, namanya tabel kenali diri. Pertama ya, matriksnya itu adalah siapa diri saya. Ini tanya ya teman-teman, ini kaitannya dengan usia ya, kemudian pekerjaan dan sumber penghasilan. Apakah saya ini masih ditanggung orang tua ataukah saya ini sudah bisa kerja sendiri, yaitu di sumber penghasilan. Ini kamu tanya ke diri kamu sendiri, karena itu akan menentukan level keuangan kalian ya. Ini kaitannya dengan jumlah tabungan ya. Kemudian apakah kamu punya urgensi keuangan tertentu, apakah ada sesuatu yang harus dibayar. Karena pada dasarnya berinvestasi itu harus menggunakan uang yang dingin, uang yang udah siap hilang. Jadi ketika kamu menyamaratakan ya portofoliomu dengan uang kamu harian, kamu jangan harap bisa menang di game. Saya jamin 99% ya, kamu itu tidak akan bisa berhasil di game ini. Karena game ini adalah game psikologis. Dan psikologis dengan uang ini memegang peran yang sangat penting. Bahkan yang paling penting dalam mencapai kesuksesan berinvestasi. Kemudian teman-teman juga harus tahu ya di mana level pengetahuan kalian. Ini terkait dengan financial literasi dan juga pengetahuan dasar mengenai cryptocurrency. Sudahkah saya tahu mengenai technical research? Sudahkah saya tahu gimana mengalokasikan portofolio? Sudahkah saya tahu ya untuk narrative trading itu seperti apa? Sudahkah saya tahu gimana melihat dari white paper suatu aset kripto dan lain sebagainya? Itu sangat penting. Karena ketika teman-teman nggak treat ya market sebagai bisnis ya, jangan harap teman-teman bisa untung. Sama aja analoginya teman-teman mau buka restoran, tapi teman-teman nggak bisa masak. Apakah teman-teman akan berhasil? Enggak. Sama juga ketika teman-teman mau trading, mau investing, tapi nggak tahu gimana caranya trading, apakah akan berhasil? Itu jawabannya enggak. Baru di terakhir ya teman-teman bisa menentukan tujuan keuangan kalian. Karena pada dasarnya manusia itu ada dua tipe ya, risk taker dan juga risk averse. Risk taker itu mereka yang berani mengambil risiko. Misalkan ya ambang batas risiko itu 50. Risk taker ini bisa ambil di 70-80. Sementara risk averse ketika batas risiko 50, mereka mungkin di 30, di 40 itu udah maksimal. Dan itu kita nggak bisa menyalahkan. Ya, karena karakteristik orang berbeda-beda. Sehingga kita harus tahu siapa kita ya, dan tujuan kita gimana ke depannya terhadap portofolio kripto yang kita miliki. Saya bisa menjelaskan, jadi 99% yang ingin living from trading itu saya anggap selalu gagal. Ya berarti ada 1% yang berhasil. Ya ada, ya 1% yang ini adalah mereka yang minimal ya portofolionya itu miliaran atau puluhan miliar. Ya ini juga ada banyak ya riset yang menunjukkan minimal kamu tuh punya 3 miliar liquid ketika kamu ingin trading for living. Ada juga ya yang menyebutkan kalau kamu tuh harus punya 20 kali ya biaya hidup tahunan. Jadi ketika biaya hidupmu 1 tahun, let's say ya 100 juta ya, itu kamu minimal punya 2 miliar. Ini secara rumus ya teman. Karena ketika teman-teman mengabaikan ini ya, teman-teman nggak bisa ya trading dengan santai. Karena teman-teman akan berpikir ya, wah kalau saya kalah ya saya mungkin besok nggak bisa makan. Itu akan membuat teman-teman gagal ya dalam trading. Maka dari itu ya, saya selalu menyarankan ya, kalian harus punya income sources ya. Entah itu teman-teman bekerja ya, atau punya part-time job, atau misalkan teman-teman ngerjain ya project-project tertentu untuk menyupport, untuk mendukung ya teman-teman punya trading portofolio.
Sehingga ini ya, ada cheat sheet ya for portfolio guys. Ini adalah cheat sheet ya yang menunjukkan ya jumlah portofolio, strategi yang ideal, dan jumlah naratif yang teman-teman bisa ya pegang dan handle dalam satu waktu bersamaan. Oke, let's say portofolio teman-teman kurang dari 100 juta. Itu saya sarankan strateginya adalah sangat agresif. Mengapa sangat agresif? Karena anggap saja ketika kehilangan 100 juta ini ya, dunia itu nggak akan berhenti. Oke, tapi kalau 100 juta ini bisa naik berkali-kali lipat, dunia ini akan berputar di sekitar teman-teman. Ada saya juga mengalaminya ya. Sehingga jumlah naratif maksimal yang teman-teman bisa trade dalam satu waktu itu hanya satu. Berarti teman-teman harus bisa ya one shoot one kill. Kamu tebak suatu naratif 1 bulan kemudian naik. Kamu tebak suatu naratif 2 minggu kemudian naik. Karena kamu room for error-nya ini nggak ada. Uangmu kecil. Kamu nggak bisa diversifikasi. Kamu harus one shoot one kill. Oke. Kemudian di sini jumlah portofolio 100 sampai 500 juta. Ini lebih moderate strateginya. Karena apa? Karena dia bisa memainkan ya 2-3 naratif dalam waktu yang bersamaan. Misalkan oke, saya investasi di naratif meme coin, saya investasi di naratif LSD, saya bisa investasi di naratif RWA. 3 naratif dalam satu waktu yang bersamaan. Tapi kalau kamu cuma 100 juta ya, kamu harus fokus satu naratif. Oke, saya meme coin. Ya make it or break it. Beda lagi ya ketika teman-teman yang portofolionya udah di atas 1 miliar, teman-teman bisa lebih slow lagi ya, memainkan 5 naratif yang berbeda ya. 200 juta misalkan masing-masing naratif. Itu sangat bisa. Karena di sini teman-teman sudah punya room for error ya. Ketika satu naratif tidak terjadi ya, mungkin akan di-cover oleh naratif yang lainnya. Sehingga teman-teman di sini bisa menentukan tujuan setelah mengetahui siapa saya dan harusnya saya gimana. Ini saya membuat ya 3 skenario ya teman-teman, bahwa saya suka ya menjelaskannya dalam skenario. Pertama, mungkin teman-teman yang masih under 20 ya umurnya, mungkin portofolionya di bawah 1 miliar. Tujuanmu hanya satu, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Oke? Di tahap ini ketika kamu kehilangan segalanya, itu kamu masih punya waktu untuk mencari lagi. Kamu belum menikah, kamu belum punya anak, kamu belum punya tanggungan. Mungkin kamu juga masih hidup di tempat orang tuamu. Ya, tabungan ini gimana kamu kelola supaya kamu jadi kaya. Jadi berpikir defensif kalau uangmu itu di bawah 1 miliar, itu nonsense. Kenapa ya? Karena jujur ya teman-teman, bukan saya meremehkan ya nilai 1 miliar. Tapi nilai 1 miliar itu hanya besar di angka, besar di nominal. Coba teman-teman cek berapa harga rumah, berapa harga tanah, berapa biaya menikah. Baru teman-teman kerasa ya, 1 miliar itu nggak ada apa-apanya di dunia sekarang. Sehingga ketika teman-teman porto masih di bawah 1 miliar, fokusnya mencari kekayaan sebanyak-banyak. Terus kemudian di fase kedua, mungkin teman-teman 30 awal atau 20 akhir. Di sini teman-teman punya mungkin portofolio 1 miliar lebih ya, sampai 10 miliar. 10 miliar ini teman-teman belum financial freedom, oke? Tapi teman-teman sudah bisa nyaman ya, mendiversifikasi aset teman-teman. Entah itu dalam cryptocurrency, atau mungkin teman-teman sudah berinvestasi di saham, di properti, itu udah bisa. Tapi ketika teman-teman fokus di cryptocurrency aja ya, ini teman-teman bisa lebih longgar ya. Misalkan 50% ya buat Bitcoin ya, 30% buat ETH, 20% untuk koin-koin yang lain. Itu bisa. Terus yang di tahap ketiga ini yang lebih dari 10 miliar. Ya, ini misalkan kayak Bro Timothy ya. Jadi beliau ini sudah ada di tahap merdeka finansial. Jadi tujuannya ini hanya menjaga kekayaan, bukan lagi mencari kekayaan. Karena toolsnya untuk mencari kekayaan dengan menjaga kekayaan itu beda. Kendaraannya juga beda. Kemudian saya selalu menjelaskan ya teman-teman masalah portfolio allocation. Saya selalu menyarankan 70% itu di spot dan 30% di future. Ya, let's say teman-teman punya 100 juta ya, 70 juta itu masuk di spot dan 30 juta masuk di future. Itu pun ya maksimal cut loss ketika teman-teman salah itu adalah 1%. Jadi ketika teman-teman salah, teman-teman hanya merisikokan 300.000, maksimal 2%, 600.000. Dan dari portofolio spot ini ya, misalkan 70 juta ya, itu ketika teman-teman masuk ke dalam suatu koin ya, itu saya bilang ya minimal dan maksimalnya 10%. Jadi kurang lebih 7 juta sampai 10 juta dalam satu coin. Kemudian ketika teman-teman udah tahu ya 2 tahap awal sebelumnya ya, menentukan siapa diri teman-teman dan menentukan tujuan, teman-teman bisa melakukan track progress ya. Sebenarnya saya tidak terlalu suka ya dengan market ya timing ya, atau misalkan teman-teman track progress ya. Misalkan 1 tahun dapat uang berapa, 2 tahun dapat uang berapa. Karena ini rezeki teman-teman itu kan sifatnya sangat gaib ya, sangat misteri, sangat mystical ya. Sehingga teman-teman nggak bisa ya timing the market, tapi mungkin teman-teman cuma bisa ya mengestimasi dari jumlah yang teman-teman miliki dengan strategi tertentu itu seberapa cepat atau lama progresnya.
Ini misalkan ya, yang paling agresif ya, 1-2 tahun itu bisa. Ketika teman-teman di sini strateginya sangat agresif, yaitu risikonya teman-teman juga bisa kehilangan segalanya. Tapi yang moderate ya, 5-10 tahun ini mungkin ya bisa ya dicapai dalam 2-3 cycle. Sehingga ya yang infinity ini ya, ini sudah nggak ada ya pikiran kapan ya. Karena mereka mungkin bisa hold ya Bitcoin itu selamanya. Karena dia udah nggak ada batasan waktu ya teman-teman. Udah nggak ada ya saya harus kapan ya cash out ini. Karena ada inflasi, ada time value of money. Sehingga lama-kelamaan ya ini pasti akan terkikis. Yuk teman-teman kita arrange portofolio kita sehingga kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.